G20 Oktober mendatang, Badan Kerjasama Antar Parlemen akan memperjuangkan kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kesetaraan gender dapat berkontribusi bagi ekonomi global apabila perekonomian memberi kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semper Ad Meliora, bermakna selalu menuju yang lebih baik. Frasa ini tidak hanya menggambarkan semangat untuk terus bergerak maju, tetapi juga mewakili tekad kita untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam konteks lingkungan hidup. Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk berdebat, tetapi untuk merenungkan bagaimana pandangan gender yang setara dapat memperkaya upaya kita dalam melindungi dan melestarikan alam kita. Dewan juri yang terhormat dan rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Olivia selaku tim netral, dan pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya, Akbar dari tim pro dan Nagia dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam data Gender Development Index menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik. Hal ini terbukti pada tahun 2021, Indonesia meraih predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah ini memerlukan pendekatan menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sehingga dapat tercipta keharmonisan yang membangun dan melestarikan lingkungan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Akbar, kali ini berkapasitas dalam tim pro. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, kita sama-sama membuka mata bahwa saat ini peran perempuan itu sangat vital. Selain sebagai penjaga rumah tangga, juga sebenarnya perempuan itu posisinya sangat strategis dalam keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan juga akses sumber daya alam. Baik kita sadari juga bahwa perempuan itu mengalami kerentanan yang paling tinggi. Contoh mungkin kita sering baca atau melihat berita bahwa perempuan mengalami kerentanan dalam hal kekerasan seksual, pernikahan dini, perdagangan, baik itu anak perempuan maupun perdagangan manusia dewasa. Nah, saat terjadi kebencanaan, perempuan itu mengalami tingkat kerentanan yang luar biasa dibandingkan laki-laki, diakibatkan mereka tidak memiliki akses, tidak memiliki kuasa terhadap keterlibatan sumber daya alam. Oleh karena itu, di sini saya mengajak bahwa perempuan ini memiliki hak yang setara dalam akses sumber daya alam dan juga untuk keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Contoh bukti yang nyata yang mungkin bisa saya sampaikan yaitu terjadi pada Bu Sumini dan juga suaminya di Aceh. Nah, kiprahnya sangat luar biasa. Ini disebabkan oleh kekhawatiran Bu Sumini dengan suaminya yang melihat terjadi pembalakan hutan di Gunung Bumi Telong. Berdampak buruk pada desa-desa di bawahnya. Terbukti pada tahun 2015 terjadi banjir bandang yang menerjang desa mereka. Meskipun tidak menelan korban, penduduk mengalami kerugian dan merasakan trauma. Ini luar biasa banget parahnya. Karena tidak ingin terulang, Bu Sumini dan suaminya dan beberapa perempuan berembuk membentuk sebuah kelompok. Semua pengurusnya perempuan, terdiri dari 30 orang, 9 diantaranya laki-laki termasuk suaminya. Nah, Bu Sumini ini yang menjadi ketua. Nah, di tahun 2019, beliau mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhak mengelola seluas 251 hektar. Selama 35 tahun tersebut, akses legal tersebut menghantar masyarakat mengembangkan kelembagaan termasuk kelompok ranger. Tugas utamanya kelompok ranger mungkin yang kita tahu yaitu menjaga kawasan hutan, mereka rutin berpatroli, juga mencegah tindakan-tindakan destruktif. Sama halnya dengan laki-laki, di sini peran perempuannya pun juga sangat penting yang biasa mungkin dalam bahasa gaya disebut dengan empuk uten. Tangguhnya mereka luar biasa, bahkan mereka berpatroli 10 hari per bulan, mereka berjalan kaki, berkilo-kilometer, bermalam di dalam hutan tersebut. Mereka juga mencatat keanekaragaman flora dan fauna yang di dalam hutan tersebut. Sehingga dalam kapasitas ini, saya selaku tim pro sangat mendukung pada peran perempuan dalam mengatasi isu lingkungan, karena hal ini sangat meningkatkan efektivitas program lingkungan,
juga memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta memperkuat komunitas menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk itu kita langsung minta pendapat dari tim kontra. Untuk tim kontra saya persilakan. Saya sebagai tim kontra mengakui bahwasannya terjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam merasakan dampak degradasi lingkungan yang sangat berbeda. Namun, dalam memahami hal ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Pasalnya, masalah lingkungan ini terjadi secara global yang menyerang seluruh populasi tanpa memandang gender. Saya sangat setuju dengan pendapat tim pro tadi bahwasannya perempuan ini terdampak lebih banyak daripada laki-laki. Namun, dalam masalah lingkungan kita perlu memperhatikan secara menyeluruh yang menjangkau kelompok masyarakat tanpa memprioritaskan suatu gender tertentu. Oke, pada saat pengambilan keputusan ini diperlukan pengetahuan, kemampuan, keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, bukan hanya semata-mata masalah gender. Jadi, jika seseorang itu ditetapkan pada posisi yang penting, yang tanpa melihat atau yang belum memiliki kualifikasi, pengetahuan, kemampuan yang sesuai, maka ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada efektivitas kebijakan dan program lingkungan tersebut. Jadi, ini tidak masalah adilnya, tapi ini masalah kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut sudah memiliki keahlian, kemampuan, pengalaman, maka dia boleh saja ditetapkan pada posisi penting tersebut. Sesuai dengan sila Pancasila yang kelima, bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, keadilan di sini perlu kita pahami secara mendalam. Keadilan ini berupa segala sesuatu itu sesuai dengan porsi rakyat tersebut. Misalnya, seorang laki-laki diberikan beban 20 kg dengan kekuatan yang ia miliki, maka dia akan mampu untuk berdiri. Dengan konsep keadilan, seorang perempuan perlu dikasih beban 20 kg juga. Namun, dengan kekuatan yang ia miliki, maka dia akan sulit untuk berdiri. Contoh lain di dalam Islam, tentang pembagian harta warisan. Ini bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 11. Ini berkaitan dengan pembagian harta warisan, bahwasannya laki-laki itu lebih banyak dapatnya daripada perempuan. Sekilas ini terlihat tidak adil. Namun, dalam tafsir, Allah menjelaskan alasan Allah untuk menetapkan peraturan tersebut. Pasalnya, kewajiban laki-laki lebih banyak daripada kewajiban perempuan. Contohnya, pada saat menikah, laki-laki itu berkewajiban untuk memberi mahar dan menafkahi istrinya dan lain sebagainya. Jadi wajar saja kalau pembagian harta warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Artinya apa? Dalam konsep ini, konsep keadilan itu harus sesuai dengan porsi atau kemampuan, pemahaman atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Oke, terkait dengan kasus yang tim pro sampaikan tadi, itu pun ada peran laki-laki dan ada peran perempuan. Jadi, suatu keberhasilan itu tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan di antara kedua pihak ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ini tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan, di mana ini dibutuhkan partisipasi masyarakat yang mencangkup seluruh kelompok masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk mencapai hasil yang optimal dan adil. Jadi, perlu adanya kerjasama. Contohnya, pada saat istri ingin memasak, maka peran istri penting, maka prioritaskan istri. Nah, pada saat bekerja, ini suami berperan lebih aktif, lebih penting, maka prioritaskan suami. Tapi, jika ingin merasakan masakan istri itu enak, maka seorang suami perlu mengatakan bahwasanya dia tidak suka ini, dia suka sambal yang pedas, dia suka ini yang kurang asin atau yang lain sebagainya. Jadi, suami bisa merasakan masakan istri yang lebih enak nantinya. Begitupun saat bekerja, peran istri akan membuat suami lebih semangat saat bekerja. Oke, kita bisa kok jika kita bekerja sama. Jadi kesimpulannya apa?
Jadi kita tidak perlu fokus kepada siapa yang layak, namun kita fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Saya jadi teringat pada seorang bijak yang mengatakan bahwasannya, jika kamu dihadapi dengan suatu persoalan, maka jangan fokus kepada siapa yang bersalah, tapi fokuslah kepada bagaimana atau apa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Berdasarkan pemaparan dari teman-teman saya sekalian, perlu kita lihat penting bagi kita untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang terlibat. Dengan berbagai sudut pandang yang telah dibahas, mari kita terus berupaya mencapai tujuan yang lebih baik demi keadilan yang berkelanjutan. Semoga pertemuan kali ini tidak hanya membangkitkan kesadaran kita, tetapi mendorong adanya tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua elemen masyarakat. Terima kasih.